Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang melanda 2 kecamatan di Kabupaten Semarang Sabtu lalu, sempat menutup jalan dan menumbangkan tiang listrik. Polisi tangkap sebuah truk berisi 200 ekor anjing di gerbang tol Kali Kangkung Semarang yang diduga akan dikirim ke sebuah rumah jagal anjing di Kota Solo. 6 tahun menderita warga Desa Penimbun, Kebumen meminta pemerintah memperbaiki jalan desa mereka yang rusak. Dua kecamatan di Kabupaten Semarang diterjang banjir bandang. Banjir bandang merendam permukiman jalan dan jalan sehingga menumbangkan tiang listrik dan menutup akses jalan utama. Banjir bandang menerjang wilayah kecamatan di Kabupaten Semarang pada Sabtu siang. Warga sampai kesulitan melintas karena derasnya arus banjir. Tak hanya menutup jalan, derasnya banjir juga membuat sebuah tiang listrik di Jalan Raya Andungan Desa Duren pun ambruk dan menutup jalan. Bahkan kabel listrik sampai mengeluarkan percikan api. Hal itu membuat warga menutup jalan dan pengguna jalan terpaksa mencari jalur alternatif. Ada yang tertimpa nggak ada. Di sini ada apinya. Oh, ada percikannya itu ya Pak ya? Langsung ketika telepon pihak yang berwenang langsung disuruh memadamkan listrik. Selang beberapa waktu, petugas gabungan akhirnya mengevakuasi tiang listrik yang melintang di jalan. Setelah dipindahkan, jalan juga dibersihkan agar tidak licin yang bisa menyebabkan kecelakaan. Tidak ada tiang listrik yang jatuh, maka daerah bisa melakukan alatnya dan supaya yang bisa evakuasi dan kami kalau tidak pada orang bisa melakukan pekerjaan supaya jangan dipadam. Tingginya intensitas hujan juga menyebabkan sungai di Desa Bajalen, Kelurahan Lodoyong, Kecamatan Ambarawa meluap. Limpasan air sungai sampai membanjiri permukiman warga. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Talut setinggi 9 meter longsor dan menutup saluran irigasi untuk 4 desa di Klaten. Longsor juga mengancam 1 rumah warga di lokasi sekitar. Talut penyangga pekarangan milik warga di Desa Karangan, Polong Harjo, Klaten longsor pada Minggu siang. Longsor dari talut setinggi 9 meter dan panjang 30 meter ini sampai menutupi aliran irigasi. Akibatnya saluran irigasi ke-4 desa di Kecamatan Delanggu dan Wonosari terganggu. 1 rumah warga terancam longsor dan limpasan air dari saluran irigasi yang tertutup sampai ke pekarangan rumah warga. Petugas TRC BPBD Klaten mengatakan longsornya talut karena pondasinya tidak kuat menahan beban tanah yang berat. Ditambah lagi tingginya intensitas hujan. Longsor tadi sudah dikerahkan alat berat berupa bego untuk mengeruk sisa-sisa puing longsoran sehingga tidak menutup aliran sungai, karena kalau tadi sempat tertutup dan itu airnya itu limpasan ke pemukiman warga dan itu berdampak longsoran itu menutupi aliran sungai yang digunakan oleh 4 desa yang terdampak untuk pengairan dari sungai yang terkena longsoran itu, Mas. Untuk menghindari banjir, petugas merekayasa pengalihan aliran saluran irigasi. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir memicu bencana tanah bergerak di Desa Kedung Jati, Kebumen. Tercatat 40 rumah retak karena bencana tersebut. Retak di tembok hingga lantai. Beginilah kondisi rumah Syahid, warga Pejaten, Desa Kedung Jati, Kecamatan Sempor, Kebumen. Hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir memicu tanah bergerak yang berimbas pada retaknya tempat tinggal Syahid.
Tidak banyak yang dapat diperbuat. Sahid hanya mampu menompang rumahnya dengan bambu agar tidak roboh. Ia pun khawatir rumahnya ambruk dan menimpa keluarganya. Longsor, retak-retak rumahnya, temboknya. Ada berapa titik tempat nih Pak di rumah Bapak yang retak ini? Ya 4 titik. Jadi di kamar-kamar di dalamnya, terus tembok samping kiri kanan, ya retak. Retak, memang perlu diganti. Sudah 5 tahun bencana tanah bergerak melanda dusun, tetapi pemerintah belum pernah turun tangan. Sejak memasuki musim hujan, sudah terjadi longsor berskala kecil di sejumlah titik. Petugas dusun meminta warga untuk melapor jika terjadi kerusakan di rumah mereka. Kalau tanah retak itu sendiri belum pernah dilaporkan, tapi ketika ada kebencanaan kita pasti laporkan, Pak. Oke. Bu, apakah pernah ada himbauan-himbauan khusus untuk warga sini Bu, bila musim hujan seperti ini Bu? Kalau himbauan khusus dari BPBD sih untuk musim hujan seperti ini sih belum ada, tapi kita dari pemerintahan desa selalu mengingatkan kepada warga masyarakat ketika nanti ada musibah atau apa segera dilaporkan ke pemerintah desa. Tercatat ada 40 rumah warga yang retak-retak di dusun Pejaten. Letaknya yang di daerah perbukitan membuat daerah Kedung Jati rawan bencana tanah bergerak. Wahyu Diono laporkan dari Kebumen, Jawa Tengah. Sejumlah kecelakaan terjadi selama akhir pekan, mulai dari mobil box yang hilang kendali di Tegal dan Semarang, hingga mobil menabrak truk di tol Kanci Pejagan yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 2 orang terluka. Truk box terguling di bibir jurang Jalan Jatinegara, Kebumen, Tegal. Petugas mengevakuasi truk yang menyebabkan kemacetan panjang pada Sabtu sore itu. Saat itu, truk melaju dari arah Tegal tiba-tiba berhenti saat menanjak. Diduga beban muatan truk yang berat membuat truk tak bisa menanjak. Sopir berupaya menghentikan laju truk dengan rem, tetapi kendaraan tetap mundur hingga akhirnya terguling dan nyaris masuk ke jurang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kecelakaan truk box juga terjadi di Jalan Sirinindito Selatan, Semarang Barat, Kota Semarang. Truk pengangkut snack ini diduga tak kuat menanjak hingga mundur dan menabrak 2 rumah warga. Selain itu, truk juga menyerempet 2 pengendara motor sampai keduanya harus dirawat, dibawa ke rumah sakit karena luka di kepala. Kecelakaan hingga menelan korban jiwa terjadi di Jalan Tol Kanci Pejagan, Brebes, Sabtu pagi. Sebuah mobil menabrak bagian belakang truk tepat di kilometer 246. Awalnya mobil melaju kencang dari arah barat, tiba-tiba oleng lalu menabrak truk yang ada di depannya. Akibatnya 3 dari 5 penumpang mobil meninggal dunia, sementara 2 orang lainnya terluka. Mereka kini dirawat di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung, Brebes. Polisi belum mengungkap penyebab kecelakaan ini. Tim Liputan melaporkan.